Untuk sebagian besar orang tua mungkin mengenai penyakit atau metabolisme anak ini kan menjadi sesuatu hal yang asing. Tidak jarang mereka tidak sadar bahwa masalahnya adalah yang tadi tidak bisa mentolerir air susu ibu misalnya atau dalam makanan sehari-hari. Kami akan bahas hari ini saudara, kami juga buka line interaktif, nomor teleponnya akan muncul di layar televisi Anda di 536 6122 ya. Nanti kita juga akan bahas karena sudah hadir hari ini ada Dr. Damayanti Rusli. Saya boleh bilang pakar metabolisme anak boleh ya? Boleh seperti itu ya. Yang biasanya dicari kalau paling yang mendapatkan kemana-mana masih belum mendapatkan jawabannya akhirnya terjawab sudah kalau ke Dr. Damayanti ya. Kami juga sudah ada hadir ada Mbak Ineke dan juga ada Mas Rohim ya. Memiliki masing-masing permasalahan anak dengan kondisi yang berbeda-beda. Tapi kita bahas dulu mengenai sebenarnya ada seberapa banyak sih masalah atau penyakit metabolisme anak itu, Dokter Damayanti? Jadi mungkin nama yang mudah pertama kali ya kalau nanti lihat internet ya segala itu adalah inborn error of metabolism. Inborn error of metabolism atau di bahasa Indonesia kan menjadi kelainan metabolisme bawaan atau penyakit metabolik ya. Oke, ini bawaan artinya ya? Bawaan. Jadi kenapa anak ini menderita? Jadi kalau kita bicara metabolisme itu adalah tubuh merubah makanan yang kita makan, karbohidrat, lemak, protein menjadi energi dan zat pengganti ya. Seharusnya. Nah, itu terjadi di dalam sel. Nah, pada saat proses itu dia memerlukan enzim untuk merubah dan vitamin. Nah, kalau kekurangan enzimnya itu tidak ada, nah enzim itu dibentuk dengan proses genetik ya. Nah, kalau enzim itu tidak ada, maka dia tidak bisa merubah asam amino tertentu, karbohidrat tertentu, lipid tertentu. Akibatnya apa? Akibatnya pada anaknya. Tiga-tiga itu kan diperlukan untuk tumbuh kembang. Nah, gejalanya itu adalah di tumbuh kembang. Nah, salah satunya adalah contohnya kalau protein itu kan ada di ASI. Waktu hari-hari pertama mungkin tidak ada masalah karena protein ASI belum banyak. Tapi begitu deras hari ketiga ya, nah mulailah bayinya sudah kebanyakan protein yang harusnya normal, tapi karena dia tidak bisa memetabolisir, jadi dia protein tadi tidak dipecah seperti tadi dikatakan, dia meracuni tubuhnya. Nah mulai pada saat itu anaknya lemes. Kok ini anak dikasih ASI terus jadi lemes, menjadi mengerikan ya betul. Artinya ASI yang seharusnya menjadi salah satu zat terbaik untuk anak-anak malah menjadi racun tadi dokter bilang. Iya, karena apa? Karena dia memang ada kelainan metabolik. Tapi yang namanya kelainan metabolik ini ya termasuk rare disease. Jumlahnya tidak banyak. Yang kebanyakan sih harusnya bisa dengan ASI. Jadi tidak bisa dimetabolisme dengan baik dan akhirnya meracuni seperti itu. Iya. Saya jadi penasaran nih bagaimana dengan Pak Mas Rohim dan juga Mbak Ineke, pengalaman yang dihadapi kasusnya cukup berbeda, bisa diceritakan, boleh dari Mbak Ine dulu. Kalau saya berbeda, kebalikannya dengan Pak Rohim. Kalau Pak Rohim ini kekurangan protein, kalau saya kelebihan protein. Jadi awalnya sih anak saya juga lahir normal, sehat, minum ASI-nya juga normal, tapi drop itu di hari keempat, itu adik tuh tiba-tiba tidur terus mulai diare. Hampir sebenarnya kayak anak kuning sih sebenarnya. Jadi makanya karena kita takutnya awalnya karena kuning, kita bawa ke rumah sakit, kemudian ditanganin dan terdiagnosis awalnya itu sepsis, ada kemungkinan sepsis, ada apa. Nah baru ketemu dengan Dokter Damayanti di malamnya, diceritakan kronologisnya karena kebetulan anak kedua saya juga sempat tidak ada juga. Setelah diurut-urut, ditanya dengan Dokter Damayanti dan satu lagi ada Dokter Idam, Dokter Adam juga, ternyata ada kemungkinan ini metabolis. Nah dari hari pertama itu adik langsung drop dan itu semakin drop, ternyata kesimpulannya, oh ditanya sempat kena ASI ya Bu? Oh iya sempat ASI, malah adik itu sangat aktif sekali, sangat kuat ASInya. Oh justru ya itu gitu, makanya dari karena sejak itu adalah hal pertama yang dilakukan ibu dan seneng kan ngelihat anak minum ASI kuat itu ya apa ya kekuatan sendiri juga buat kita berdua kan. Nah dari sejak ICU itu ya udah kita benar-benar stop, terus ketemu Dokter Dama dimintain untuk tes darah dan segala macem. Kita juga harus nunggu 2 minggu, kesulitan dan segala macam untuk screening di Indonesia nggak ada. Sedangkan anak saya juga ya hanya bisa ditangani untuk menstabilkan sampai cuci darah dan segala macam. Ya itu sih kalau pengalaman dari saya. Jadi intinya dia kelebihan protein dari ASI itu tadi. Dari ASI itu tadi. Oke, kalau Mas Rohim? Sebenarnya bukan kelebihan protein. Jadi karena enzimnya yang tidak ada, maka si protein itu menjadi numpuk. Iya. Jadi sebenarnya sama juga dengan kasusnya. Jadi numpuk jadinya.
Nah, protein yang jadi seolah-olah berlebihan. Padahal itu karena tidak ada enzim yang memetabolisir. Nah, kalau untuk kasusnya Pak Rohim yang dikatakan tadi kekurangan Sama juga, dia sama juga. Tetapi waktu kita berikan susu yang bebas dari protein tersebut, nah itu jadi proteinnya rendah sekali, nah itu juga nggak boleh. Sehingga dia perlu lagi suplemen tambahan. Makanya, dan itu semua tidak ada di Indonesia. Jadi kita harus mencari, dan tidak semua perusahaan tuh hanya yang mau membuat itu tuh juga itu perusahaan yang sosial. Karena ini tidak Jadi ada bukan dari untungnya. pemerintah ya artinya ya? Bukan dari pemerintah. Oke, sebelum kita ke arah sana, Dokter Dama, saya kembali ingin mendengarkan dari Pak Rohim. Menyadarinya berapa lama setelah kelahiran anak waktu itu? Setelah usia 5 hari. 5 hari? Kan lahir kembar. Setelah usia 5 hari, Dedek nggak mau minum susu. Bawa ke rumah sakit. Dapat 3 hari di rumah sakit, Dedeknya koma. Dua-duanya. Sampai sadar dari koma 1,5 bulan, baru ketemu Dokter Damayanti. Nah, dari situ dicek-cek darah ke Australia sama ke Malaysia ya, Dok. Keluar hasilnya ternyata punya kelainan metabolis, tidak bisa mencerna protein. Nah, dari situ dokter masih di Belanda ya, Dok. Jadi sibuk nyari susu ini gitu. Akhirnya pesan susu ya, Dok. Dapat, tapi sempat ditahan ya, Dok ya, di Bea Cukai. Karena ini bukan hal yang biasa masuk Ya, Indonesia begitu ya? Bea Cukai, padahal kita perlu banget 1 kaleng atau 2 kaleng untuk Paling tidak untuk ya, pertama lah. biar muntahnya apanya stabil gitu. Akhirnya kita bikin surat pernyataan supaya kita bisa keluar 1 kaleng dulu gitu. Jadi agak susah juga karena prosesnya ada proses yang harus dilalui di Bea dan Cukai. Tadi minim juga di Indonesia di produksinya. Sudah ada satu penelpon yang terhubung bersama kami. Sudah ada Putri dari Depok, Jawa Barat. Selamat siang. Halo. Putri. Selamat siang Ibu Putri, masih bergabung bersama kami di Kompas TV. Iya, selamat siang Dok. Silakan. Iya Dok, saya mau tanya nih, anak saya ini sekarang usianya sudah 6 bulan. Tapi setiap kali dia minum ASI, dia selalu seperti gatel-gatel, terus seperti orang alergi susu formula. Nah, saya khawatir apakah anak saya itu juga memang tidak bisa memetabolisme ASI, atau ada ciri-ciri khusus untuk anak-anak yang memang tidak bisa memetabolisme ASI, Dok. Terima kasih Ibu. Kami juga masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor telepon yang akan muncul di layar televisi Anda, karena kami akan bahas. Karena kalau tadi saya bisa bilang dalam satu sisi Mbak Ina dan Mas Rohim ini cukup cepat bertemu dengan Dokter Damayanti. Orang-orang tua yang lain yang tidak memiliki akses, mungkin mereka atau 6 bulan atau mungkin malah lebih jauh lagi begitu. Seberapa dini sebenarnya hal ini bisa dideteksi, Dokter? Seberapa dini? 3 hari kalau kita melakukan. Jadi kan waktu sudah mendapatkan ASI, nah pada saat itulah baru kelihatan kan numpuk. ASI awal pertama kan baru sedikit ya. Begitu sudah 3 hari kan sudah mulai deres. Nah pada saat itu dia mulai, makanya kalau lihat ceritanya kan hari keempat, hari kelima, ketika mulai dia banyak malah pada mengonsumsi saat ASI. numpuknya, saat tadi yang tidak dimetabolisir menumpuk sehingga mulai meracuni badannya, itu mulai sekitar sekian. Oleh sebab itu kalau kita screening 3 hari kita harus lakukan screening. Baik, kita masih akan bahas lagi nanti mengenai bagaimana tanda-tandanya, seberapa besar sih yang reaksi dari anak ini bisa dikategorikan sebagai masuk metabolisme anak tadi. Kita akan kembali usai jeda hanya di Sapa Indonesia Siang.